Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait kasus ransomware Bank Syariah Indonesia tahun 2023. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Aisyah Arcinta. Baik, di sini saya akan menjelaskan kasus dan jenis ancaman. Yang pertama ada kejadian kasus ransomware terjadi di Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Mei 2023. Bermula pada tanggal 8 Mei 2023, nasabah tidak dapat melakukan transaksi. Awalnya diumumkan sebagai pemeliharaan sistem. Namun pada tanggal 10 Mei, BUMN menyatakan BSI terkena serangan cyber. Nah, untuk pelakunya, sekelompok Lotbit, penjahat dunia maya, mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut dan menuntut tebusan sekitar 200 triliun lebih dengan ancaman akan membocorkan 1,5 TB data pelanggan jika tebusan gagal dibayar. Nah, untuk jenis serangannya ini, ransomware Lockbit 3.0 malware yang mengenkripsi atau mengunci akses ke sistem atau data korban dan data exfiltration pencurian data yang diikuti dengan ancaman publikasi jika tebusan tidak dibayar. Sasaran dan metode penyerangan. Sasaran utama itu institusi keuangan, Bank Syariah Indonesia (BSI) sekitar 15 juta nasabah menjadi objek utama pencurian data dan data yang bocor berupa nama, nomor handphone, saldo, riwayat transaksi, dan data internal serta password. Metode serangannya itu yang pertama, penetrasi awal atau exploiting vulnerability, yang kedua post exploitation dan eskalasi hak akses, yang ketiga tuntutan tebusan ransom dan ultimatum publikasi data, dan yang keempat publikasi dan tekanan sebagian data dipublikasikan di dark web setelah negosiasi gagal. Baik, selanjutnya yaitu terkait dampak kasus dari serangan tersebut. Yang pertama, dampak terhadap organisasi atau individu, yaitu kehilangan atau bocornya data sensitif, data pribadi jutaan nasabah diklaim bocor. Lalu yang kedua, kerugian reputasi, yaitu kepercayaan publik terhadap keamanan sistem Bank Syariah Indonesia patut dipertanyakan. Dan yang ketiga, adanya gangguan operasional atau layanan digital, mobile apps, dan ATM terganggu selama beberapa hari, serta layanan kritikal seperti RTGS, SKN, BIFAS itu pun sempat terganggu. Lalu, yang keempat, adanya beban biaya pemulihan, biaya forensik digital, audit keamanan, perbaikan sistem, dan komunikasi publik. Untuk dampak terhadap sektor keuangan, ini lebih ke keuangan syariahnya, yaitu menurunnya kepercayaan publik terhadap keamanan sistem perbankan, khususnya bank syariah, lalu potensi tuntutan hukum atau gugatan dari nasabah, serta dampak ke ekosistem keuangan syariah. Itu juga bisa terkait dengan harga dari saham non-konvensional yang disediakan oleh bank syariah itu juga. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Immanuela, itu tentang tanggung jawab BSI. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Lindi Rizka Muita, NPM 23755053. Tanggung jawab perusahaan dan pemerintah. Pertama dari pihak BSI, di mana memastikan dana nasabah tetap aman dan memulihkan sistem secara bertahap agar transaksi kembali normal. Kedua, BI dan OJK, di mana membuat dan menegakkan regulasi keamanan operasional bank dan standar TI. Ketiga, BSSN, bekerjasama dalam upaya forensik digital, pemulihan, dan mitigasi ancaman. Tindakan yang diambil yaitu ada 4, yaitu kerjasama BSI dengan BSSN untuk forensik dan pemulihan. Kedua, pemulihan sistem kritikal seperti RTGS, SKN, dan BIFAS agar berjalan normal kembali. Ketiga, komunikasi publik untuk meredakan kekhawatiran masyarakat. Lalu yang terakhir adalah evaluasi internal, audit keamanan kemungkinan ditingkatkan. Sekian dari presentasi saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh
Dian Marlinda. Baik, selanjutnya pencegahan dan pelindungan. Institusi besar bisa menjadi target selanjutnya jika pertahanan cyber lemah. Oleh sebab itu, berikut ada beberapa cara pencegahannya. Yang pertama ada pertahanan berlapis, yaitu dengan cara terapkan firewall, IDS atau IPS, endpoint protection, segmentasi jaringan, dan pemantauan anomali. Yang kedua ada manajemen kerentanan, yaitu dengan cara terapkan patch dan vulnerability management yang ketat. Yang ketiga ada backup dan pemulihan. Miliki backup data yang aman dan terisolasi offsite. Yang keempat ada deteksi lanjut, yaitu dengan cara gunakan solusi EDR atau XDR dan CEM untuk deteksi ancaman real time. Dan yang terakhir ada SDM, dengan cara tingkatkan pelatihan dan kesadaran keamanan cyber staff, yaitu untuk menghindari phishing dan social engineering.